Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini satu kesempatan yang luar biasa di mana kita akan berbicara dengan hambanya Bapak Pendeta Dr. David Rindengan, STH, ESOS, MPDK. Kami akan berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus. Pak David yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini, mohon Bapak berikan penjelasan sedikit mengenai apa tanggapan Bapak mengenai kesatuan tubuh Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan sudah berkecimpung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sudah sangat lama. Dalam perspektif Alkitabiah, lalu pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan, berbicara tentang tubuh Kristus, tanggapan saya mengenai tubuh Kristus itu, tubuh Kristus sangat penting dan hal yang perlu diseriusi oleh gereja. Dan yang perlu diperhatikan oleh gereja, tubuh Kristus itu harus menjadi visi gereja, bahkan harus menjadi implementasi dalam kehidupan bergereja. Tetapi yang kita perlu ketahui bahwa berbicara tentang gereja itu kita lihat dari dua sisi. Sisi organisasi dan sisi gereja secara organisme. Berbicara tentang tubuh Kristus, kita harus lihat sisi gereja secara organisme. Mengapa sangat penting? Bagi saya ada 4 alasan mengapa sampai tubuh Kristus itu sangat penting. Yang pertama, kalau kita pelajari kebenaran firman Allah, kalau gereja memiliki visi tubuh Kristus, maka gereja tersebut akan memberi pengaruh atau gereja tersebut akan memberi impact. Firman Allah berkata, Yohanes pasal 17 ayat 21, ada redaksi kalimat di situ yang menulis tentang hubungan antara Kristus dengan gereja. Redaksi kalimat yang mengatakan agar mereka di dalam kita. Maksudnya agar gereja umat Tuhan itu di dalam Kristus, dalam Bapa dan Roh Kudus. Amen. Jadi gereja dengan Tritunggal yang Esa ini harus menyatu. Waktu Tritunggal yang Esa itu bekerja dalam kehidupan gereja, maka ada hal-hal yang terekspresi dari gereja yang memberikan pengaruh. Sebabnya itu saya katakan, yang pertama pentingnya visi tubuh Kristus, padahalnya gereja itu akan memberikan pengaruh. Karena kepenuhan Allahi, kepenuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja dalam gereja, maka gereja itu akan menjadi saksi Kristus. Yang terekspresi dalam kehidupan gereja adalah cahaya Kristus. Gereja itu dilihat, gereja itu dibaca, bahkan gereja itu menjadi garam dan terang. Alkitab berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Allah Immanuel. Gereja bekerja melangkah dengan iman, iman yang memimpin gereja. Kemuliaan datang kepada kemuliaan yang akan memimpin gereja. Sehingga waktu Allah bekerja bagi gereja itu, yang terekspresi bukan lagi gereja secara kekuatan sendiri atau gereja dalam perspektif organisasi, tetapi gereja dalam perspektif organisme. Tuhan yang bekerja. Waktu Tuhan bekerja, maka dunia melihat. Luar biasa gereja, dahsyat gereja. Gereja punya kuasa. Itu yang saya katakan, pentingnya visi tubuh Kristus akan memberikan pengaruh, gereja akan memberikan pengaruh kepada dunia, sehingga dunia itu diselamatkan. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mengapa sampai visi tubuh Kristus sangat penting, yang menjadi catatan kritis, konstruktif bagi saya adalah gereja akan menjadi gereja yang misioner, gereja yang diutus. Bukankah kita sama ketahui, Pak Leksi Rindengan sebagai seorang pelayan Kristus, bahwa dunia ini tercabik-cabik dengan perpecahan. Gereja di mana-mana itu masuk dalam sebuah gerakan yang padanya gereja mengarah kepada perpecahan. Ada sekian ratus denominasi gereja,
Ada yang berproses pada sebuah proses yang sehat, tetapi ada yang berproses pada prinsip-prinsip yang tidak sehat. Dalam perspektif gereja sebagai tubuh Kristus, maka waktu Allah kerja, Allah berdaulat penuh kepada gereja, maka gereja itu akan menjadi gereja yang misi. Potensi kuasa yang bekerja dalam kehidupan gereja itu mengakibatkan gereja itu akan melepaskan kekuatan-kekuatan besar dalam pengumpulan potensi, karunia, talenta dalam gereja itu, dan gereja akan pergi menjadikan segala bangsa sebagai murid Yesus. Amen. Gereja tidak mungkin akan maju dan berkembang. Bahkan gereja itu tidak bisa mendemonstrasikan kuasa Allah kalau gereja tidak memiliki prinsip misi. Dan misi itu bisa bekerja kalau gereja tersebut secara organisme itu memiliki visi misioner, pengutusan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang menjadi catatan bagi saya, mengapa sampai gereja itu harus misi? Yang ketiga adalah Yohanes pasalnya yang ke-1. Maksud saya Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-35, di situ dengan tegas dikatakan bahwa gereja itu akan terkoneksi dengan surga. Gereja pentingnya misi, gereja akan terkoneksi dengan surga. Apa yang menjadi makna teologis dalam redaksi kalimat yang saya sampaikan ini, yang menjadi makna teologis adalah pentingnya gereja itu memiliki visi tubuh Kristus, sehingga anak-anak Tuhan itu memiliki keabsahan sebagai murid Yesus. Amen. Identitas, kalau mereka saling mengasihi, gereja tidak mungkin akan disebut identitas dan jati dirinya sebagai murid Yesus. Sedangkan gereja itu syarat dengan perpecahan. Tetapi melalui visi tubuh Kristus, melalui visi kebersamaan dalam perspektif organisme, dalam perspektif gereja itu menyatu dengan kekuatan sorga, kemuliaan sorga, antara sorga dengan bumi punya poros, maka gereja itu akan disebut dengan murid Kristus. Di sini saya mencatat bahwa kesatuan di bumi, sekali lagi kesatuan di bumi menunjukkan realitas kerajaan Allah yang kekal. Di dalam kerajaan Allah itu kita sama ketahui punya bagian-bagian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, gerejanya di bumi menyatu, realitas sorga itu diwujudkan oleh gereja yang masih di bumi. Bukankah kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang berikutnya mengatakan bahwa kalau kita hidup rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat yang dimaksudkan di sini adalah tatkala gereja itu mewujudkan realitas kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi. Salah satu tanda kerajaan Allah disebutkan bahwa mereka hidup rukun. Mengapa? Sedangkan poin yang keempat, mengapa sampai gereja itu sangat penting memiliki visi tubuh Kristus. Yang keempat, gereja akan menjadi kuat. Amin. Gereja tidak mungkin kuat kalau gereja itu tidak menyatu dalam prinsip-prinsip persatuan, unity. Amin. Prinsip jaringan. Memang dalam proses bicara tentang visi tubuh Kristus bukan sesuatu yang membalikkan tangan. Karena berproses dari visi pribadi, visi keluarga, visi gereja lokal, visi tubuh Kristus, setelahnya itu visi bangsa-bangsa. Dan itu berproses dengan kekuatan Tuhan. Tapi mari melalui kesempatan ini, dalam poin yang pertama ini saya akan memberikan jawaban. Kita utamakan prinsip gereja tubuh Kristus. Amen. Alasannya saya sudah sebutkan tadi ada 4 poin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali kepada Pak Lesi sebagai... Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ini adalah salah satu penggenapan dari doa Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semua menjadi satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, apa makna dari doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 pada umumnya dan khususnya ayat yang ke-21, supaya kita semua menjadi satu? Memang saya seringkali sebagai pelayan Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya seorang gembala sidang, seorang yang berkecimpung sebagai pengamat sosial
gereja. Mengamati bagaimana dinamika dalam bergereja dalam perspektif masyarakat. Selain saya sebagai seorang juga aktivis yang mengamati setiap dinamika, khususnya dalam setiap doktrin dalam bergereja. Masalah sosio-teologis dalam bergereja. Bicara tentang memaknai makna kesatuan dalam doa Yesus Kristus, banyak orang seringkali memberikan pemahaman dalam perspektif organisasi supaya mereka menjadi satu. Kalau misalnya pengkhotbahnya dari gereja aliran Protestan atau aliran Pentakosta karismatik, misalnya sebuah denominasi gereja, maka supaya mereka menjadi satu arahnya kepada organisasi dia, misalnya organisasi A. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari kebenaran firman Allah, doa Yesus supaya mereka menjadi satu bukan pemahaman secara demikian. Saya mempelajari kebenaran firman Allah, ada 6 poin yang menjadi makna secara teologis doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Secara maraton ada 6 ini saya akan uraikan walaupun hanya singkat-singkat aja. Yang pertama, bicara tentang makna kesatuan dalam doa Yesus supaya mereka menjadi satu adalah kesatuan yang didoakan oleh Yesus adalah kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus. Amin. Jadi kesatuan roh perspektifnya adalah hidup di dalam Kristus. Ya. Saya minta maaf ya buat pemimpin-pemimpin rohani. Hidup dalam Kristus bukan dalam perspektif organisasi yang pada dasarnya anggaran dasar dan rumah tangga gereja, yang pada dasarnya statuta gereja, tetapi hidup di dalam Kristus yang pada dasarnya adalah hidup di dalam Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 23. Selanjutnya pada dasarnya hidup dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus. Ya. Jadi bukan cuma hidup di dalam Kristus, jadi hidup di dalam kasih Bapa dan di dalam persekutuan Kristus. Bahkan di sini selanjutnya dikatakan hidup yang terpisah dari dosa dunia. Itu ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Bahkan kalau kita terus mempelajari, selanjutnya hidup kudus dalam kebenaran. Hidup yang menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah. Ayatnya yang ke-6, 8, 17. Hidup yang taat kepada firman Tuhan. Ayat 7. Hidup yang berlandaskan, hidup yang memiliki keinginan untuk membawa keselamatan kepada orang yang hilang. Jadi ini prinsip. Jadi pada dasarnya poin yang pertama, pemaknaannya adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Hal-hal yang bersifat spiritual, Pak Lexi. Bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan yang sementara terjadi sekarang, pada dasarnya doa Yesus yang terimplementasi lebih kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Oh, itu salah. Suasana oikomene yang celebration, entertainment, kelihatannya persatuan kalau ada makan-makan, kumpul pemimpin-pemimpin sinodal, padahal tidak doa bersama-sama, padahal tidak pernah bersekutu bersama-sama, itu keliru. Tetapi kita perlu kembali kepada prinsip kebenaran firman Allah, pemaknaan dari doa Yesus. Yang pertama ini. Yang kedua, pemaknaan yang kedua, doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Sebagai catatan di saya, kesatuan yang didoakan oleh Yesus adalah kesatuan roh yang tidak mungkin boleh diciptakan oleh manusia. Ya. Amin. Dalam menyatukan gereja, kita jangan membangun kebenaran kita, tetapi kita harus bangun dengan kebenaran Allah. Ya. Sebab tidak mungkin. Ya. Mana mungkin. Saya sering kali melihat mereka ibadah bersama-sama, ibadah oikomene. Hari Minggu ibadah oikomene bersama-sama, sedangkan hari Senin sudah dalam tanda kutip berantem dan sebagainya. Saling mungkin melihat jemaat yang lain dan sebagainya. Ada persekutuan-persekutuan doa, endingnya membuat gereja lokal dan sebagainya. Oh, tidak demikian. Ya. Karena kebenaran di atas kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Selanjutnya saya mau katakan bahwa bicara tentang pemaknaan tentang doa Yesus supaya mereka menjadi satu,
Yang ketiga adalah kesatuan yang didoakan oleh Yesus, bukan kesatuan pemerintahan atau organisasi. Itu sama sekali bukan kesatuan gereja. Amen. Bikinan manusia, oleh kekuatan manusia, MOU manusia. Saya tidak alergi dengan MOU antar organisasi, antar sinode. Tetapi hal yang terpenting adalah MOU tersebut harus didoakan, harus digumuli. Sebab tidak mungkin kesatuan itu dalam perspektif organisasi. Oh, ketua sinodenya profesor doktor, bla bla bla. Oh, sekretaris sinodenya seorang yang piawai dalam manajemen. Itu baik, tetapi bukan itu yang menjadi kekuatan di dalam prinsip-prinsip persatuan gereja. Karena prinsip-prinsip persatuan gereja adalah sebuah kekuatan yang besar dari sorga, yang intervensi bumi, yang terkoneksi dengan bumi, sehingga gereja dimampukan hati dengan hati untuk menyatu dalam prinsip yang menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, bicara tentang kesatuan tubuh Kristus seperti doa Yesus memiliki makna kesatuan yang didoakan oleh Yesus adalah kesatuan di mana orang-orang Kristen semuanya ditebus dengan darah yang sama. Amen. Bukan lagi darah saya Marga Rindengan, bukan lagi darah yang mengalir Pak Leksi Marga Rindengan atau teman-teman lintas tubuh Kristus yang lain marga mereka, tetapi hanya satu darah aja. Yang mengalir dalam kehidupan bergereja secara organisme, yaitu tubuh Kristus. Pintu sorga, lintas sorga terbuka. Tidak ada yang membatasi lagi. Semuanya kita ditunjuk untuk melayani Tuhan karena darahnya yang sudah menebus kita. Sebab itu sangat penting kita melakukan pemaknaan doa Yesus ini supaya mereka menjadi satu. Sedangkan poin yang kelima, kita sama ketahui, memang kalau kita mempelajari, bicara tentang pemaknaan, bahkan hakikat, hal yang paling mendasar, hal yang paling hakiki dari doa Yesus supaya mereka menjadi satu itu, hal yang paling prinsip, hal yang paling berat. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, oleh kekuatan firman dan Roh Kudus, kita harus mampu melakukan ini. Sebab poin yang berikut, poin yang kelima bicara tentang doa Yesus supaya mereka menjadi satu adalah kesatuan yang dimaksudkan oleh Yesus itu menunjuk pada tindakan yang berkesinambungan, yakni terus menerus bersatu, dipelihara dan diwujudkan oleh semua orang percaya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Jadi karena masalah prinsip persatuan gereja ada kaitannya dengan Tritunggal yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dalam kondisi apapun, tidak ada alasan apapun, kita harus mewujudkannya. Jadi saya bisa katakan bahwa setiap organisasi gereja, setiap pengembalaan yang digembalakan, setiap pendeta, kalau tidak memiliki visi tubuh Kristus, Anda dan saya itu tidak bisa disebut sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagai organisasi gereja yang baik. Bahkan gereja akan disebut monumen, padahal gereja itu adalah sarana momentum, sebuah terobosan. Nah, kalau bicara terobosan, apapun yang terjadi, persatuan gereja adalah sebuah perjuangan. Persatuan gereja adalah sebuah proyek yang perlu kita wujud nyatakan. Sedangkan hal yang keenam yang saya catat di sini, penting sekali berbicara tentang gereja tubuh Kristus dalam perspektif doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Kesatuan yang Tuhan Yesus doakan adalah kesatuan yang bergerak, dinamis, progres. Bukan kesatuan yang berhenti di tempat. Kesatuan yang supaya dunia percaya. Kesatuan yang memiliki muatan tanggung jawab dan tugas mencari domba-domba yang hilang. Jadi bagi saya, Pak Leksi berbicara tentang pemaknaan supaya mereka menjadi satu, tidak mungkin saya lakukan seorang diri. Tuhan perlu bekerja. Kita perlu membangun jaringan kemitraan antar gereja, antar ministry. Bahkan kita perlu sadar bahwa
Apapun program kita, apapun yang menjadi visi misi kita dalam kehidupan bergereja, manajemen apapun, tanpa kita punya visi tentang tubuh Kristus, kita tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Itu saya kira untuk sementara pemaknaan saya. Puji Tuhan. Luar biasa penjelasan yang sangat luar biasa buat kita tentang makna daripada doa Yesus Kristus, khususnya di ayat 21 di pasal 17. Selanjutnya yang ketiga Pak David, yang terakhir adalah apa saran Bapak untuk gereja-gereja Tuhan agar tetap satu di dalam Kristus? Saran saya, kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi firman Allah sementara digenapi. Dan memang bicara tentang persatuan gereja dalam perspektif kesatuan roh itu bukan seperti membalikkan tangan. Yeah. Di sebuah forum yang terhormat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh gereja, bahkan ketua-ketua sinode, saya pernah bertanya kepada seorang pemimpin organisasi gereja, saat mana gereja itu, Pak Ketua Sinode itu, gereja itu disatukan? Singkat aja Pak Leksi, dia jawab kepada saya, saat gereja itu mengalami penderitaan. Yeah. Sekarang sudah waktunya, situasi dan kondisi COVID-19. Yeah. Gereja adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja bukan cuma secara institusi alahi, tetapi gereja juga institusi sosial. Gereja berada di tengah-tengah bangsa dan negara. Gereja bukan cuma mendoakan, tetapi gereja harus turut merasakan apa yang sementara dirasakan oleh masyarakat, khususnya di tengah-tengah keadaan adanya COVID-19. Saran saya yang pertama itu, gereja harus meningkatkan doa syafaat bersama-sama lintas tubuh Kristus dalam perspektif roh dengan roh, hati dengan hati. Yeah. Doa syafaatnya harus ditingkatkan. Yeah. Tetapi perspektifnya jangan bergumul hanya satu denominasi aja, tetapi seluruh. Jangan dengan pendekatan organisasi. Oh, saya sebagai ketua sinode Gereja Pentakosta Indonesia. Oh, saya sebagai ketua sinode Gereja Masih Injil Minasa atau Katolik. Tetapi hati saya berpaut dengan Bapak. Yeah. Saya dengan Bapak boleh berbeda sinode, tetapi hati sama. Hati yang terbeban, hati yang terkoneksi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeah. Hati yang mengalami kemuliaan seperti Bapa rasakan. Berdoa bersama bersyafaat. Itu yang pertama. Dalam perspektif bersama-sama mendoakan. Bukan berdoa bersama-sama lalu hadir GBI dengan GBI, GPD dengan GPD. Protestan, tetapi semua lintas tubuh Kristus. Yeah. Yang kedua saran saya, gereja perlu menyadari bahwa berjalan sendiri itu tidak efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yeah. Sedangkan yang ketiga, atau yang terakhir saran saya, khususnya gereja di tengah-tengah kondisi mengalami penderitaan seperti sekarang ini, gereja harus membangun mitra terkoneksi hati dengan hati. Bukankah firman Allah sebagai konsumsi hati? Amin. Bukankah firman Allah sebagai konsumsi roh kita? Demikian juga untuk kita menjangkau surga. Hati kita terkoneksi dengan surga. Getaran Roh Kudus dan firman yang bekerja di sebuah sinode, sama getaran Roh Kudus dan firman bekerja di sinode lain. Yeah. Tidak mungkin kan, pekerjaan Roh Kudus yang bekerja, saya berikan contoh di sinode Gereja Pentakosta di Indonesia berbeda dengan Gereja Betel Indonesia. Yeah. Pasti sama. Sebab itu saran saya, unity dalam perspektif roh perlu ditingkatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kembali kepada. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita sebagai tubuh Kristus tetap satu di dalam Tuhan. Demikian perbincangan atau penjelasan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap satu di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.